bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Di dalam tahun yang baru dan di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, cikgu minta semua adik-adik untuk duduk. Dan kita akan berdoa, tapi adik-adik kenalah kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua anak-anak, bertemu lagi kita pada minggu ini di dalam ibadah sekolah minggu bersama saya Cikgu Valerie Esther, dan hari ini Cikgu akan memimpin semua anak-anak di dalam memuji Tuhan. Jadi, jom anak-anak, kita sama-sama memuji Tuhan kita. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya.
Ya Bapa, ini aku anakku, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Lakukanlah sesuai dengan Jumpa lagi anak-anak pada minggu hadapan di dalam ibadah online kita, dan Tuhan memberkati. Bye. Jadi adik-adik semua boleh duduk dan kita akan teruskan ibadah kita pada hari ini dengan mendengarkan cerita Alkitab mengenai kematian Musa. Adik-adik rasa apa yang terjadi sebelum kematian Musa? Jadi adik-adik kenalah fokus, memberi perhatian dalam cerita ini, oke? Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah
dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. So, di sini Cikgu ada beberapa info atau nasihat kesehatan untuk adik-adik semua. Yang pertama, elakkan 3S, yaitu kawasan yang sesak, kawasan sempit, bersembang dengan jarak yang dekat. Nasihat kesehatan yang kedua, amalkan 3W, yaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Kedua, wear, memakai pelitup muka di tempat awam dan dalam kendaraan. Yang ketiga, warn atau amarat. Elakkan bersalaman atau bersentuhan. Amalkan etika batuk dengan menutup mulut. Duduk di rumah. Elakkan amalan ziarah. Lakukan pembersihan di kawasan rumah
yang kerap disentuh. Itu saja beberapa info untuk adik-adik semua daripada Cikgu. Cikgu harap adik-adik dapat mengikuti beberapa info kesehatan tadi. Itu saja info dari Cikgu. Terima kasih. Bye. Jumpa minggu depan. Hai adik-adik, jadi kita sudah berada di hujung ibadah kita untuk hari ini. Jadi kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup yang akan dikendalikan oleh Cikgu Teresa. Anak-anak, mari kunci tangan, kita mau berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Maka dengan itu berakhirlah sudah ibadah online kita untuk minggu ini. Tetapi minggu hadapan kita akan bertemu kembali di dalam hari yang sama dan waktu yang sama. Sehingga kita bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik.